Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membuat database menggunakan MySQL Server melalui CMD atau Command Prompt, di mana MySQL ini memiliki beberapa bahasa, yaitu yang pertama ada DDL, Data Definition Language, atau perintah yang digunakan atau mendefinisikan data di dalam sebuah server. Perintah-perintah itu terdiri dari show, create, use, dan alter. Nah, selanjutnya kita akan membuat database di server MySQL melalui CMD dengan menggunakan bahasa MySQL. Jadi, sebelum kita membuat database melalui CMD, pastikan kalian sudah menginstal SAM pada komputer Anda. Setelah menginstal SAM, kita harus menjalankan manajer MySQL di dalam SAM tersebut. Silahkan buka SAM, lalu kita jalankan MySQL-nya. Lalu kita run di sini. Kemudian kita buka CMD atau Command Prompt. Kita klik di sini CMD. Nah, jadi yang pertama kita harus masuk dulu di directory atau tempat penginstalan SAM. Nah, kebetulan saya menginstal SAM pada drive C. Jadi kita harus diarahkan dulu di folder SAM dengan cara ketik cd .2 lalu enter. Baru kita ketik lagi cd .2 lalu kita enter. Nah, jadi kita baru diarahkan di drive C. Selanjutnya kita tulis cd exam lalu enter. Nah, kita baru diarahkan di folder SAM. Selanjutnya kita masuk di folder MySQL lalu di folder bin. Itu caranya itu MySQL. Nah, kita sudah diarahkan di folder MySQL. Setelah kita masuk atau berada di dalam folder SAM, di dalam folder SAM ada folder MySQL dan ada folder bin. Nah, setelah masuk di folder bin, kita harus masuk di server MySQL dengan status user. Caranya yaitu perintah yang pertama yaitu MySQL garis mendatar U spasi root garis mendatar P, lalu kita tekan enter. Di sini menggunakan password, tapi saya tidak ingin menggunakan password, jadi kita tekan enter. Jadi di sini ada tulisan welcome to the MariaDB monitor, yang berarti saya sudah login atau masuk di MySQL Server dengan status user MariaDB. Selanjutnya kita masuk pada perintah yang pertama, yaitu perintah show. Show database. Perintah show adalah perintah untuk menampilkan database yang sudah saya buat. Selanjutnya adalah perintah create. Perintah create adalah perintah yang digunakan untuk membuat database atau membuat tabel.
Perintahnya yaitu create database. Create database. Database apa yang Anda ingin buat? Di sini saya mau membuat database penjualan barang. Jangan lupa akhiri dengan titik koma, lalu tekan enter. Di sini sudah ada tulisan very OK yang menandakan pembuatannya sudah berhasil. Kemudian kita cek dengan menggunakan perintah show database. Jangan lupa akhiri dengan titik koma lalu enter. Nah, di sini sudah ada penjualan barang. Nah, jadi kalau kita mau membuat database, di dalam database harus ada tabel-tabel. Jadi kita harus memilih database mana yang mau kita jalankan. Nah, di sini saya mau memilih database yang sudah tadi saya buat, yaitu database penjualan barang. Berarti kita harus menggunakan perintah use. Perintah use ini digunakan untuk memilih atau mengaktifkan salah satu database yang ingin kita gunakan. Perintahnya yaitu use database penjualan barang. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma, lalu kita tekan enter. Nah, di sini ada status database change yang menandakan bahwa kita sudah di dalam database penjualan barang. Database terdiri dari beberapa tabel. Nah, untuk membuat database, kita gunakan perintah create. Perintahnya yaitu create tabel. Kemudian kita tulis di sini tabel apa yang ingin kita buat. Nah, di sini saya mau membuat tabel pembeli. Kemudian kita tulis di sini nama file-filenya. Kita buka kurung, kemudian file yang pertama yang ingin saya buat yaitu pembeli, edit pembeli. Kemudian tipe datanya chart. Kemudian buka kurung, size-nya 15, tutup kurung. Kemudian edit pembeli saya jadikan sebagai primary key. Kemudian koma. File selanjutnya yaitu nama pembeli. Tipe datanya varchar. Size-nya 15. Kemudian jenis kelamin, tipe datanya varchar. Size-nya 15. Kemudian nomor telepon, tipe datanya chart, size-nya 12, enter. Kemudian alamat, tipe datanya varchar, size-nya 20, balas kurung, titik koma, lalu enter. Nah, di sini sudah ada tulisan OK. Jadi tabel sudah terbentuk di dalam database penjualan barang. Nah, coba kita lihat apakah betul sudah berhasil terbentuk suatu tabel pembeli.
koma, lalu kita enter. Di dalam tabel penjualan barang ada tabel pembeli. Itu adalah proses pembuatan tabel di dalam database. Selanjutnya kita mau melihat field yang sudah kita buat. Caranya kita gunakan perintah des. Jangan lupa klik dengan titik koma lalu kita enter. Perintah des ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan metadata atau struktur tabel di dalam database. Nah, setelah menampilkan struktur atau metadata, perintah selanjutnya yaitu alter. Perintah alter ini yaitu digunakan untuk memodifikasi atau memanipulasi dari struktur tabel. Untuk menambahkan field di dalam tabel, kita gunakan perintah alter add. Ataupun untuk merubah nama field, kita menggunakan perintah alter change. Untuk menghapus field di dalam tabel, kita gunakan perintah alter drop. Untuk menambahkan field pada tabel, perintahnya yaitu alter tabel pembeli, kemudian add. Nama tabel yang ingin kita tambahkan yaitu email, kemudian tipe datanya varchar, size-nya 15. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Lalu kita enter. Jadi, coba kita cek apakah sudah bertambah fieldnya. Perintahnya yaitu des. Tabel pembeli. Nah, di sini sudah ada email. Nah, di sini saya mau merubah nama JK menjadi jenis girl. Kita gunakan perintah alter change. File lama, kemudian file baru, tipe datanya varchar, size-nya 15. Jangan lupa akhiri dengan titik koma lalu kita enter. Nah, perintah alter yang terakhir itu untuk menghapus field. Field yang saya ingin hapus yaitu email. Perintahnya yaitu alter drop. Jangan lupa akhiri dengan titik koma lalu tekan enter. Coba kita cek kembali menggunakan perintah des. Jangan lupa akhiri dengan titik koma lalu tekan enter. Nah, di sini sudah terhapus emailnya. Jadi itulah perintah-perintah yang ada di dalam DDL.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.